Ekor merpati putih itu digerakkan sebagai sebuah lambang perdamaian hati dan akan menjadi cikal bakal buat Indonesia lebih aman, damai, dan tenang. Silakan untuk memberikan kesempatan kepada kata-kata. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita maknai datangnya acara ini secara ikhlas. Bagi dari sampai ke Bupati bahwa banyak kekerasan, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita. Pak Jenderal, kamera Pak. Untuk kebahagiaan kita. Mari bersama-sama kita mengingatkan ikhlas, kita awal dari diri kita masing-masing, di lingkungan kita masing-masing. Burung merpati dan balon adalah lambang kedamaian. Artinya kita menjauhi kekerasan. Ada kekerasan yang selama ini terjadi di lingkungan kita. Hilang dengan terbangnya burung merpati dan balon putih ini. Sini Pak. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih belum ada mau bertanya silakan. Berkaitan masalah jumlah santri, ini melibatkan pondok pesantren apa memang khusus yayasan Akasia ini Pak? Jumlah santri itu kurang lebih 250 orang. Jadi tidak hanya melibatkan pondok pesantren, tapi dari berbagai pendidikan ya. Jadi maaf, ini pesantren tapi dari berbagai daerah di wilayah Jawa Barat. Harapan penyelenggaraan setelah ini Ya, harapan yang kita harapkan kan sebenarnya sebagaimana yang disampaikan, kita sebenarnya ingin membentuk satu agent of change ya, agen perubahan. Tentunya ke arah perubahan yang konstruktif ya. Apa yang konstruktif itu adalah penyemaian nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai kedamaian, nilai-nilai toleransi. Saya kira itu. Kabar ini Pak dari Amerika Pak. Bisa pesan untuk masyarakat di sana yang cenderung fitnah kepada santri yang notabene sebagai anggota teroris Pak. Bagaimana tanggapan Bapak? Baik, jadi tidak ada terorisme itu di pesantren. Tidak ada orang pesantren yang melakukan terorisme. Ya, walaupun mereka menggunakan salah satunya menggunakan pesantren diantaranya untuk melakukan kegiatan mereka atau lulusan-lulusan pesantren. Tapi itu bukan berarti bahwa pesantren itu terorisme. Ini perlu dipahami bersama. Jadi justru dengan adanya itu justru menggugah kita untuk menunjukkan bahwa memang pesantren adalah tempat untuk belajar agama yang benar. Itu yang perlu. Pada saat kita menjadi santri, belajarlah yang baik, belajarlah agama yang benar, agama yang sejuk, yang bermanfaat buat diri kita, keluarga kita maupun lingkungan kita. Jadi dikategorikan mereka yang anggota teroris itu bukan tokoh tapi penjahat ya Pak? Ya betul. Jadi teroris itu sama dengan penjahat. Kalau semua orang bilang begitu pasti semua nggak suka. Nah, satu hal mungkin yang saya ingin tambahkan kepada teman-teman media, bahwa di sini kebetulan nih Yayasan Akasia yang ketuanya Pak Dadang dengan Dandim, dengan Kapolres ini membuat satu program untuk bagaimana generasi muda ini betul-betul bisa didorong membawa menjadi agen perubahan. Nah, BNPT dalam hal ini kita nimbrung karena kita lihat sekarang bahwa para pelaku-pelaku teroris itu adalah anak-anak muda. Kita melihat anak-anak SMA, mahasiswa, ya anak-anak muda semua. Jadi ini adalah peluang yang bagus. Makanya saya datang ke sini. Kita lihat tadi bagaimana Bu Popi dari sisi psikologi memotivasi mereka. Ya karena kebanyakan pelaku teror itu adalah orang-orang yang punya permasalahan dengan psikologi. Ada permasalahan kejiwaannya. Masa sih dia ingin menegakkan syariat agama dengan membunuh? Masakan ingin mendirikan suatu mengangkat agama kita dengan melakukan pengeboman? Ini kan nggak betul. Nah cara berpikir ini kan nggak betul. Nah inilah yang akan diluruskan oleh Bu Popi misalnya, bagus sekali. Dan tidak hanya kepada santri, BNPT itu di seluruh Indonesia kita, di mana tempat masyarakat berkumpul kita datang. Gitu. Kalau para guru berkumpul kita datang, memberikan pemahaman agar di tiap-tiap sektor, kalau itu sektornya adalah santri, ya disitulah lingkungan kita mau mewujudkan kedamaian. Kalau lingkungan kita itu anak sekolah, guru-guru, dari mulai situlah kita memulai. Nah, andaikan kita bayangkan semua sektor ini
ya, bergerak dalam kedamaian, maka saya yakin ya tidak akan semakin banyak orang. Oke lah, yang sekarang sudah terpahamnya masuk menjadi teroris, biarkan, itu ada urusan. Negara kita negara hukum, makanya banyak penindakan. Jadi tidak boleh juga kita upaya pencegahan ini berdiri sendiri. Kalau dia memang melanggar hukum, ya ada aturan, makanya ada penindakan di sini. Jadi BNPT concernnya di sini adalah bagaimana kita memberdayakan masyarakat, tidak hanya santri. Jadi BNPT fokus kepada pencegahan aja Pak ya? Termasuk penindakan. Jadi maka saya bilang bahwa pencegahan dan penindakan tidak boleh berdiri masing-masing. Itu saling memberikan penguatan. Di BNPT itu ada 3 hal: pencegahan, penindakan, dan kerjasama internasional. Itu yang menjadi misi kita. Nah, saya sebagai deputi pencegahan datang ke semua daerah di seluruh Indonesia, mengajak masyarakat bersama-sama kita mewujudkan kedamaian. Ya, kita jangan bicara terorisme dulu, kedamaian saja dulu. Ya, dari damai itulah tidak akan terjadi kekerasan. Tidak ada kekerasan, tidak akan terjadi terorisme. Rasanya melalui kegiatan ini Pak ya, pencegahan ini. Ya, semua kegiatan, tidak hanya pemberian santri, saya katakan. Di masyarakat itu kadang-kadang kan ada berkumpul para guru. Nah, kita datang ke situ. Kita berikan pemahaman. Tolong ibu-ibu guru, bapak-bapak guru, bantu anak-anak didiknya di sekitar masing-masing itu agar hidup damai, hidup bersandingan. Kita ini hidup dalam satu tatanan negara NKRI. Nah, tentunya ada aturan hukum. Nah, hukum itu harus ditegakkan. Tidak boleh kita ingin menegakkan sesuatu dengan melanggar hukum. Kalau udah membunuh, ngebom, ya kan, itu sudah melanggar hukum. Nah, itulah yang ingin kita sampaikan. Jangan anak-anak muda ini selalu mendapat berita-berita, contoh-contoh kekerasan saja. Kedamaian, seperti tadi menyentuh hati mereka. Ya, bagaimana niat mereka masuk menjadi santri, ingin belajar agama, menyenangkan orang tuanya, menyenangkan keluarganya. Itu yang harus kita bangkitkan. Dan sejauh ini baru dari Dandim ini saja ya Pak, yang Kodim ini melakukan hal seperti ini. Apakah sudah juga dilakukan di tempat lain? Oh ya, ini kalau khusus Yayasan Akasa sudah melakukan 2 kali kalau dengan Purwakarta ini, dan kita menjadi bagian counterpart daripada BNPT ya. Itu sudah dilakukan bukan hanya di sini saja, jadi ada di beberapa. Sudah Pak, jadi udah hampir seluruh Indonesia kesadaran masyarakat terhadap kedamaian itu tinggi. Nah, biasanya mereka menginformasikan BNPT, kita datang. Begitu mereka mengumpulkan masyarakat, kita datang. Nah, disitulah misi saya, bagaimana empowering, memberdayakan masyarakat. Ya, di lingkungan masing-masing. Kadang-kadang saya ketemu dengan para guru, kadang-kadang dengan mahasiswa, kadang-kadang dengan pelajar, di sini dengan santri. Ya. Bukan berarti hanya santri saja loh. Jadi catat nih, jangan nanti sampai hanya santri saja jadi sasaran, tidak. Ya. Saya juga ketemu dengan murid, dengan mahasiswa semua. Wartawan juga kita ketemu. Ya, kita udah 4 provinsi ketemu sama wartawan, Banten, Jawa Timur, Jawa Barat, dan akhir bulan ini di Medan. Ya. Kita memberikan pemahaman sama teman-teman wartawan. Kemudian dengan Ibu Popi mungkin ada pertanyaan satu ya, melihat hal-hal seperti ini yang terorisme yang belakangan ini ada lagi gitu Bu ya, itu apa yang sebenarnya penyakit apa, gejala apa Bu yang sosial yang seperti ini? Saya melihat bahwa peran penting keluarga itu utama banget gitu. Jadi keluarga itu punya komunikasi yang baik gitu loh. Itu yang penting. Jadi jangan selalu dikit-dikit ada apa-apa pemerintah nih, pemerintah yang salah, pemerintah yang salah, enggak. Karena bagian terkecil daripada organisasi itu sendiri adalah keluarga. Jadi orang tua itu bertanggung jawab penuh terhadap anaknya. Anak mau menjadi seperti apa ya orang tuanya yang akan memberikan contoh. Nah, kalau komunikasi nggak terjalin, anak-anak ini akan pergi. Dia pergi keluar, dia akan mencari lingkungan yang membuat dirinya nyaman. Di antaranya IT. Kenapa? Maka kita menyebutnya adalah the silent generation sekarang. Anak aktif sekali dengan gadget, informasi. Dia melihat media-media yang dikirim adalah gambar-gambar orang di daerah mana yang lagi diserang sama, padahal nyerang orang lain, tapi diperspektifin, oh ini dari negara ini. Jadi dia melihat itu, dan itu adalah cikal bakal dia akhirnya karena nggak tahu mau ngomong sama siapa, dia larinya dengan bentuk kekerasan. Karena tadi ya komunikasinya terputus gitu loh dengan keluarga. Jadi kekosongan itu. Kekosongan, dia pergi bergabung. Nah, metode brainwashing diputus sama keluarga, maka banyak anak-anak yang hilang. Dan kenapa min rata-rata 15-25? Karena usia remaja. Dia lagi cari jati diri. Udah gitu ujian nasionalnya nggak lulus, masalah sama keluarga. Jadi dan tidak mengalami gangguan kepribadian enggak.
Cuman masalahnya adalah kecerdasan emosi sama spiritualnya. Jadi mental blocking ya Ibu? Iya, mental blocking. Jadi perlunya keluarga ambil alih anak. Itu aja. Itu aja. Dan saya psikologi seperti itu. Tapi menurut saya contoh yang dilakukan oleh yayasan ini, kemudian juga dari BNPT terhadap memegang langsung anak-anak ini, merangkul, itu adalah contoh yang paling tepat, paling benar dari aspek psikologis. Kalau nggak bisa lagi, karena kita semua adalah pendidik dan orang tua. Jadi langsung ke objeknya ya? Iya, ini yang dilakukan luar biasa. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih ya. Pak, selamat siang Pak, mungkin Ya, bisa sama-sama. mengenalkan diri dulu dengan wilayah apa di sini? Saya Letkol Armet Fauzi Kamil, SIP. Saya Dandim 0619 Purwakarta. Saya dalam kegiatan ini bertindak sebagai penanggung jawab atau sebagai koordinator umum kegiatan pencerahan ini. Saya dibantu juga oleh beberapa perwira saya, antaranya Dan Ramil Wanayasa, Kapten Armet Suyadi, dan koordinator lapangannya Kapten Armet Kasudimani. Demikian. Ini kalau melihat acara tadi seperti kolaborasi yang bagus sekali untuk merangkul generasi muda dan masyarakat ya. Terutama santri ini kan dalam usia yang pertumbuhan yang sangat rentan dan labil ya Pak ya. Mungkin ke dalam hal ini mungkin Bapak bisa mengomentari sebagai penanggung jawab di daerah ini untuk keamanan gitu ya. Mungkin apakah yang kedepannya itu seperti apa yang akan dilakukan bersama dengan yayasan Akasya. Akasya? Baik. Untuk kegiatan seperti ini kami sudah melaksanakan yang kedua kali pada hari ini. Sampai dengan hari ini maksud saya. Yang pertama tahun 2011 itu masih sifatnya lokal Purwakarta, ditambah sedikit dari luar. Kemudian jumlah pesertanya pun waktu itu masih relatif banyak, kurang lebih 100 orang. Kemudian pada tahun 2013 ini berarti ada peningkatan sejumlah 250 orang seperti yang disampaikan oleh Laksamana Dadang. Dan ini sudah berkembang, santri dari luar daerah juga berpartisipasi, dari Banten, dari Tasik, dari Garut, ada yang hadir di sini. Walaupun memang dominan yang dari Purwakarta, karena memang mengingat di sini sebagai pilot project, sebagai percontohan. Walaupun memang tadi seperti disampaikan oleh Pak Dadang bahwa kegiatan seperti ini pun tidak hanya di Purwakarta saja, tapi juga di daerah lain telah dilaksanakan hal yang sama. Dan harapan kita ke depan ini tetap kita lanjutkan, didukung oleh BNPT, didukung oleh Yayasan Dalmani, oleh Yayasan Akasa, di mana sasarannya adalah tidak hanya generasi muda saja, maksudnya tidak hanya santriwan santriwati saya, tapi juga di kalangan pengajar, di kalangan mahasiswa, di kalangan tokoh masyarakat maupun pihak-pihak yang memang diduga atau berpotensi ada keterpengaruhan oleh paham radikalisme dan terorisme. Kemudian kalau Pak Dadang sendiri mungkin bisa menambahkan misalnya Yayasan Akasya sendiri itu tentang visi misinya gitu, kemudian kepeduliannya itu mungkin bisa Ya. lebih lanjut. Ya, terima kasih. Jadi Yayasan Akasa kalau visinya itu sebenarnya ada dua ya. Membangun harmoni kehidupan, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam. Nah, kali ini kita sedang terkait dengan misi di dalam rangka meningkatkan konstruktif hubungan manusia dengan manusia. Damai, kedamaian, kesejukan, toleransi gitu loh. Yang menjadi target adalah anak muda. Kenapa anak muda? Bung Karno mengatakan kalau 1000 orang tua itu hanya bisa bermimpi, tapi kalau 10 anak muda itu bisa membuat perubahan. Jadi itulah kita targetnya adalah anak-anak muda yang diharapkan dia bisa menjadi agent of change ke depan, menyebarkan nilai-nilai konstruktif, positif, kedamaian, toleransi yang memang kita perlukan oleh bangsa ini. Saya kira itu. Yang saya ingat seperti yang berikan aku 10 pemuda maka akan mengguncangkan dunia gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itulah. Ya. Ya. Kemudian kalau dari apa-apa Bapak yang melakukan seperti ini gitu, kemudian apakah juga akan sekitar Jawa Barat saja atau mungkin ada ya untuk rencana gitu ya untuk mungkin menawarkan ke daerah lain, mungkin ke Ya,
Jadi sementara ini kan kami ini kan sebagian daripada elemen masyarakat ya, bersama hand in hand bersama pemerintah, dalam hal ini BNPT. Kita ini adalah membantu pemerintah yang dalam hal ini diakomodasi oleh BNPT ya. Ke depan tentunya kita akan bergerak lebih luas lagi, dan kita harapan ya memang harus begitu. Harus satu titik ya, berikutnya perbesar lagi. Kita harus bikin gaung yang baik. Nah, karena kegiatan ini bukan hanya langsung kepada orang-orang yang ikut terlibat sekarang, diharapkan juga menjadi satu contoh tauladan atau contoh kreatif minority yang bisa dicontoh oleh orang lain-lainnya gitu. Kemudian Pak, yang dengan kasus tertangkapnya teroris belum lama ini Pak, apakah ini kan adanya di lingkungan sekitar kita gitu? Jadi yang tidak menyangka bahwa tetangga ternyata itu merupakan tetangga kita yang hidup dalam bersama. Kemudian apakah yang harus dilakukan untuk masyarakat gitu untuk waspada gitu? Mungkin ada bisa masukan untuk kembali. Ya, komentar saya dulu, habis itu nanti dari Pak Dandim ya, dari aparat saya selaku Pembina Yayasan Akasan. Jadi yang paling penting sekarang kita berupaya tuh dimanapun kita berada, sebarkan sesuatu yang baik ya. Jadi, nah memang yang paling penting itu adalah di masyarakat, kita buat sadar masyarakat. Kita tidak mungkin pemerintah, Pak Dandim harus atau Pak Kapolres harus jaga day to day, kan nggak mungkin. Nah, akan bisa berhasil kalau ada support daripada masyarakat. Nah, itu yang harus kita ciptakan. Saya kira begitu. Yang paling pentingnya adalah bagaimana melibatkan masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam upaya-upaya pembinaan atau upaya-upaya pembinaan rasa kebersamaan, toleransi. Berarti apa yang disebut social watch itu ya Pak ya? Ya, salah satunya implementasinya bisa dari neighborhood watch ya. Kita juga ada kan yang namanya kesadaran PAM, pengamanan lingkungan, pengamanan Jadi setiap orang itu kalau berada ke satu itu setiap orang aware, setiap orang menyadari. Dan dengan kesadarannya itu kalau memang ada hal-hal yang kurang baik atau berindikasi tidak baik ya harus secepatnya dilaporkan kepada yang berwenang kan gitu kan. Iya. Ya, kemudian kalau Pak Dandim bisa menambahkan? Ya, saya kira nggak jauh beda ya dengan Pak Dadang tadi, sama ya. Pedulian lingkungan yang tadi social awareness, environmental awareness ya, kepedulian terhadap lingkungan. Kemudian juga didukung oleh kepedulian dari berangkat dari keluarga. Nah, jadi dua hal, jadi keluarga ini juga berperan sangat penting, lingkungan juga akan memberikan peran juga yang lebih penting dari kedua untuk mendukung mereka ini yang masih labil dari sisi kejiwaannya, sehingga bisa menangkal keterpengaruhan radikalisme dan terorisme. Cuma sekarang begini Pak, yang menjadi pertanyaan adalah indikasi apa sih yang detailnya bisa kita lihat mencurigakan gitu. Kategori mencurigakan itu kan yang sulit gitu Pak. Sebagai orang awam mungkin kalau yang terdidik seperti Bapak untuk hal seperti ini mungkin udah tahu ya ini mencurigakan dan harus melakukan sesuatu gitu. Cuman awam kan kita nggak ngerti gitu ya Pak. Mungkin ada beberapa poin yang kita mesti waspadai mungkin. Ya, saya kira di masyarakat itu kan sebenarnya ada satu organisasi ya. Sampai ke tingkat, kalau di Indonesia sampai ke tingkat kecilnya kita sebut organisasi rukun tetangga, organisasi rukun warga atau RW RT. Nah, ini harus diciptakan satu situasi yang kondusif ya, yang favorable bagi masyarakat untuk saling berinteraksi. Jadi kalau yang dikatakan tadi sesuatu yang berindikasi negatif, saya kira ke dalam hubungan sosial kan bisa gampang dilihat. Kalau misalkan ada di satu keluarga yang asosial, itu kan juga satu indikasi ya. Atau yang misalkan datang di satu tempat tidak ada laporannya, kan itu hal-hal yang bisa ya salah satu tentu. Yang saya kira yang paling penting itu bagaimana meningkatkan silaturahmi di antara masyarakat, gotong royong, kesamaan. Nah, kalau itu sejalan, on track di dalam kehidupan masyarakat yang normal, saya kira biasa. Nah, kalau dikatakan abnormal kan bisa di luar format-format sosial. Kalau dibilang ada satu kelompok masyarakat, ada individu yang asosial, katakanlah ya.
atau yang tidak bergaul gitu ya, mungkin tidak ya, Pak? bergaul atau tahu-tahu dia suatu saat polisi datang ke tempatnya, tahu-tahu di tempatnya banyak narkotik kan. Itu bisa masih. Nggak ada.